Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang demokrasi terpimpin yang merangkotakan Saya Sonika, Saya Eka Putriani, saya Lili Suryani, saya Rahma Arlita, saya Reski Putri, Saya Kalista Salsabila. Saya Fredrik Simamora. dari SIF B. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah terkelola, yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Pada pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan. Selanjutnya, penjelasan mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 pada masa Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1965, kekuasaan didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan makin meluasnya peranan TNI atau Polri sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, antara lain pembentukan Nasakom atau Nasionalis, Agama dan Komunis, TAP MPRS nomor 3, MPRS 1963, tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, pengangkatan ketua DPR GR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden dan sebagainya. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G30S PKI 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah. Yang ketiga itu menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sehingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu pada tahun 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Namun pada kenyataannya, hal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata. Lebih jauh, Presiden juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan
suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden pada tahun 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut: pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya menuju demokrasi terpimpin. Yang pertama itu pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei tahun 1957. Itu tentang melalui panitia perumus Dewan Nasional. Yang kedua, mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Itu tentang KSAD Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis. Yang ketiga itu Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari tahun 1959. Itu tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Yang keempat itu amanat terakhir kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Selanjutnya, ada tujuan demokrasi terpimpin. Tujuan dari demokrasi terpimpin dicantumkan sistem pemerintahan demokrasi, salah satunya adalah untuk mengganti sistem demokrasi liberal. Adapun tujuan lain diterapkannya sistem demokrasi terpimpin adalah yang pertama, diterapkannya sistem demokrasi terpimpin di negara Indonesia karena adanya masalah penggantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang terlalu sering, sehingga hal tersebut menjadikan pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Yang kedua, ada sistem demokrasi terpimpin juga bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dari pemerintah pusat atau presiden yang pada kala itu merupakan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi, yang pertama yaitu ekspor dan investasi merosot. Yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga, inflasi mencapai ratusan persen. Dan yang keempat, harga kebutuhan pokok mahal. Penyebabnya adalah, yang pertama, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. Yang kedua, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Yang ketiga, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Yang keempat, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Selanjutnya ada kondisi politik masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi liberal, serta perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang tidak stabil menjadi lebih mantap atau stabil. Mengingat hubungan ekonomi dan politik sangat kuat, namun pada faktanya malah terdapat berbagai penyimpangan yang mengharuskan demokrasi ini diganti. Sebab pada pelaksanaannya sistem demokrasi ini malah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai kepala negara sebagai dampak demokrasi terpimpin. Selain itu, juga ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara murni dijalankan. Pada faktanya terdapat banyak kebijakan yang malah bertolak belakang atau bertentangan dengan undang-undang dan menjadi penghambat faktor pembangunan ekonomi dan juga faktor pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin di bidang politik menjadi ajang para penguasa untuk kemudian melakukan berbagai penyimpangan yang berakibat malah memperburuk situasi keamanan dan kancah politik bangsa ini.
Yang pertama ada kondisi politik dalam negeri. Kondisi politik dalam negeri bisa dikatakan sangat tidak stabil, sebab pada pelaksanaannya, Presiden selaku kepala negara malah bisa dikatakan otoriter. Sebab ada banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dengan memanfaatkan kekuasaan yang begitu besar dimilikinya. Dan pada faktanya, kebijakan yang diambil malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak jarang pula kebijakan yang diputuskan memiliki tujuan untuk semakin memperbesar kekuasaan Presiden. Yang kedua, ada kondisi politik luar negeri. Yang pertama ada Oldevo de Navo. Pada masa demokrasi terpimpin yang saat itu bertepatan dengan terjadinya Perang Dingin antara Amerika dan Soviet, Indonesia cenderung masuk ke dalam poros blok timur. Oldevo, the Old Established Force, sendiri merupakan dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara barat yang kapitalis. Sedangkan Nevo, the New Emerging Forces, yaitu negara-negara baru, Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis, blok Oldevo, dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis, blok Nevo. Meskipun banyak dibantah, pada faktanya terlihat dari terbentuknya poros Jakarta sampai Peking, Indonesia sampai Cina, dan poros Jakarta sampai Phnom Penh, sampai Hanoi, Peking, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, Korea Utara. Yang notabene negara-negara tersebut merupakan negara penganut paham komunisme dan menjadi anggota dari blok timur. Lalu ada konfrontasi dengan Malaysia. Muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia pada tahun 1961 yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme yang dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul di Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian tanggal 16 September 1963, pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat Dwi Koro. Isinya, yang pertama ada perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Di tengah situasi konflik Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapatkan reaksi keras dari Presiden Soekarno, namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Dan yang terakhir adalah bagaimana berakhirnya demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang dominan. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat menjadi salah satu kelompok yang berusaha menandingi demokrasi PKI. Akibatnya timbul konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat. Puncak politik antara PKI dan TNI Angkatan Darat terjadi pada bulan September 1965. Terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan yang sah. Dalam pemerintahan tersebut, terjadi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yakni Letjen Ahmad Dhani, Maijen S. Parman, Maijen R. Sueprapto, Maijen MT Haryono, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, serta salah satu orang perwira bernama Letu Pierre Tendean. Ketujuh korban tersebut kemudian dikuburkan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Upaya pemberontakan yang dilakukan PKI dengan cepat dapat diatasi oleh TNI Angkatan Darat. Pasca pemberontakan PKI tersebut, rakyat Indonesia menuntut pembubaran PKI. Muncul demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Kelompok mahasiswa yang dikenal sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang terbentuk pada bulan Oktober 1965 kemudian menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga.
Aksi demonstrasi mahasiswa semakin meluas pada awal tahun 1966. Puncak aksi gerakan mahasiswa terjadi pada bulan Februari 1966 ketika seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Kondisi keamanan negara yang semakin kacau mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar yang ditunjukkan pada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Super Semar sendiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.